Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa lagi dengan Malam Misteri. Di perjumpaan kita kali ini, saya akan menghadirkan sebuah kisah yang sangat menarik dengan judul Pandu, si anak asuh Sundel Bolong. Tanpa banyak kata, kita langsung saja ke ceritanya ya teman-teman. Saya ucapkan selamat mendengarkan. Malam itu, Basuki sedang duduk di teras rumahnya sambil ditemani secangkir kopi dan sebungkus rokok. Beberapa saat kemudian, datanglah istrinya menghampirinya. "Ada apa, Wati?" tanya Basuki kepada istrinya. Wati kemudian duduk di sampingnya Basuki. Dia tidak berkata apa-apa, tapi dari raut wajahnya terlihat murung sekali. Kembali Basuki bertanya, "Kamu kenapa?" Kemudian Wati menjawab, "Begini mas, tadi malam kembali aku bermimpi didatangi sosok kuntilanak yang persis seperti yang muncul di mimpiku seminggu yang lalu. Kuntilanak itu berkata kalau dia akan mengambil bayi kita, mas." Mendengar hal itu, Basuki sempat terperanjat. Namun dia berusaha menyembunyikan hal itu. Dia tidak ingin Wati merasa khawatir. Dengan tetap berusaha tenang, Basuki berusaha menghibur istrinya. "Sudahlah Wati, mimpi itu bunganya tidur, tidak perlu kau takutkan." "Tapi mimpi itu datang berulang kali mas," kata Wati. Basuki sejenak terdiam. Kemudian dia mengambil nafas panjang. "Ya kita berdoa saja, semoga tidak terjadi apa-apa." Di tengah malam, tiba-tiba Wati menjerit sangat keras sekali. Basuki langsung terbangun begitu mendengar teriakan histeris dari istrinya. "Ada apa Wati? Ada apa?" tanya Basuki. "Bayiku mas, bayiku, bayi kita mas, kemana dia?" kata Wati sambil meraba-raba perutnya. Basuki sangat terkejut sekali begitu melihat perut istrinya yang semula membuncit, sekarang tiba-tiba kempes. Kembali Wati menangis sambil memegangi perutnya. Keesokan harinya, Basuki mengajak Wati pergi ke rumahnya sesepuh desa. Sesepuh desa ini bernama Mbah Karyo. Beliau ini terkenal sebagai seorang yang sering dimintai tolong dalam urusan hal-hal gaib. Mbah Karyo meminta Basuki dan Wati agar tetap tenang. Setelah dilakukan penerawangan, kemudian Mbah Karyo berkata, "Bayimu ini baik-baik saja. Dia sedang dipinjam oleh makhluk gaib. Namun, makhluk gaib ini bukanlah sosok jin yang jahat. Dia jin yang baik yang suatu saat akan terus melindungi anakmu." "Lantas, kapan bayi kami akan dikembalikan, Mbah?" tanya Basuki. Kemudian Mbah Karyo menjawab, "Untuk hal itu aku kurang tahu. Tapi biasanya, untuk peristiwa seperti ini, kebanyakan bayi mereka itu rata-rata dikembalikan setelah dipinjam selama 10 tahun. Tapi yang jelas suatu saat bayimu pasti akan kembali. Dan yang jelas bayimu baik-baik saja." Semenjak peristiwa hilangnya bayi dalam kandungannya, Wati melalui hari-harinya dengan kemurungan dan kesedihan. Melihat hal ini, Basuki benar-benar tidak tega. Akhirnya dia membujuk Wati, bagaimana kalau mereka memungut anak pungut. Dan ternyata Wati pun setuju, karena dia sangat merindukan kehadiran anak kecil di rumahnya. Mereka pun akhirnya memungut anak dari sepasang suami istri yang tidak lain adalah tetangga mereka. Namun, ternyata sangat disayangkan. Ternyata mereka memungut anak dari pasangan suami istri yang wataknya tidak begitu baik, di mana pasangan suami istri ini minta persyaratan yang tidak mudah. Pasangan suami istri ini bernama Bambang dan Surti. Sore itu Bambang sedang mengobrol di teras rumah dengan istrinya Surti. "Begini Bune,
Tadi Juragan Basuki bilang kalau dia ingin mengadopsi Barno. Barno adalah anak dari pasangan suami istri Bambang dan Surti yang saat ini usianya masih berusia 1 tahun. Mendengar perkataan suaminya, Surti pun berkata, "Ya nggak apa-apa Pak, kan anak kita sudah banyak. Nggak apa-apa kalau Barno diadopsi Juragan Basuki. Tapi bilang kepada Juragan Basuki kalau mereka mau mengadopsi Barno, mereka juga harus mau menjamin kehidupan kita, Pak." "Maksudmu?" tanya Bambang agak keheranan. Surti kemudian melanjutkan kata-katanya. "Begini Pak Ne, mintalah kepada Juragan Basuki agar setiap bulan memberi uang kepada kita sebanyak 10 juta. Bambang tidak menjawab kata-kata istrinya. Dia hanya manggut-manggut, sepertinya memikirkan sesuatu. Idemu bagus juga Bune. Tapi apa Juragan Basuki mau?" Surti pun langsung menjawab, "Ya pasti mau Pak. Juragan Basuki itu sangat ingin mempunyai anak. Dia pasti mau." Setelah berpikir sejenak, kemudian Bambang berkata, "Baiklah kalau begitu, besok akan aku coba." Keesokan harinya Bambang datang ke rumahnya Basuki dan mengatakan niatnya. Ternyata Basuki dan Wati tidak keberatan dengan syarat yang diajukan oleh Bambang. Akhirnya Barno diadopsi oleh Basuki dan Wati. Dan setiap bulan Basuki dan Wati selalu memberikan uang sebanyak 10 juta kepada pasangan Bambang dan Surti. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata uang 10 juta itu dirasa masih kurang oleh pasangan suami istri yang serakah ini. Setiap tahun mereka meminta tambahan mulai dari 25 juta sampai 30 juta. Karena Basuki dan Wati sangat sayang kepada Barno, mereka tidak keberatan dan menyanggupi apa yang diminta oleh pasangan suami istri yang serakah ini. 10 tahun sudah berlalu, dan saat ini Wati sedang mengandung anak 7 bulan. Basuki sangat bahagia sekali mendapati kenyataan akhirnya Wati bisa hamil lagi. Namun pada suatu sore Basuki sempat melihat Wati terlihat sangat murung. Basuki pun kemudian bertanya kepada Wati, "Kamu kenapa toh kok murung? Bukannya harusnya kita itu berbahagia, sebentar lagi kita akan mendapatkan seorang anak." Kemudian Wati menjawab, "Aku bahagia Mas, cuman ada sedikit yang mengganjal di hatiku." "Memangnya ada apa?" kata Basuki agak keheranan. Kemudian Wati melanjutkan kata-katanya, "Begini Mas, 10 tahun yang lalu kan kita pernah kehilangan anak. Dan setelah ditanyakan kepada sesepuh desa, katanya anak kita dipinjam oleh makhluk gaib selama 10 tahun. Dan saat ini 10 tahun sudah berlalu dan aku sedang hamil. Apa mungkin anak yang aku hamil itu anak kita yang dulu 10 tahun yang lalu hilang Mas?" Basuki sejenak terdiam. Dia menghela napas panjang. Kemudian Basuki berkata, "Entahlah Wati, sebaiknya kita tidak usah memikirkan hal itu. Kita fokus saja pada kelahiran anak kita." Tepat kehamilan Wati usianya 9 bulan 10 hari, akhirnya lahirlah seorang anak lelaki yang sangat tampan. Basuki dan Wati sangat bahagia sekali, akhirnya mereka benar-benar mempunyai seorang anak kandung. Namun kebahagiaan Basuki dan Wati ini ternyata menimbulkan kekhawatiran kepada Bambang dan istrinya. Pasangan suami istri yang licik ini khawatir kalau Basuki dan Wati tidak sayang lagi kepada Barno dan tidak akan memberikan lagi uang kepada mereka. Walaupun sebenarnya kekhawatiran mereka itu sama sekali tidak terbukti. Karena walaupun Basuki dan Wati sudah memiliki anak kandung, namun Basuki dan Wati tetap sayang kepada Barno. Dan setiap bulan Basuki dan Wati selalu memberi uang yang banyak kepada Bambang.
Keserakan akan harta benar-benar menimbulkan prasangka buruk dan kekhawatiran. Akhirnya mereka merencanakan untuk membunuh Pandu, anak kandungnya Basuki. Pada suatu ketika, Bambang dan Sutri pergi ke sebuah dusun terpencil. Ternyata mereka menemui seorang dukun yang terkenal memiliki kesaktian untuk membunuh tanpa menyentuh. Intinya, dukun ini memiliki keahlian dalam hal santet menyantet. Mereka meminta sang dukun agar bisa menghilangkan nyawanya Pandu, anak kandungnya Basuki. Sang dukun pun menyanggupi permintaan sepasang suami istri yang jahat itu. Setelah dia menerima pembayaran yang sangat banyak, sang dukun pun segera melakukan ritual. Menurut rencana, mereka akan mengirimkan santet tali pocong kepada Pandu, di mana dalam perhitungan mereka, setelah Pandu ditemui pocong kiriman sang dukun, maka Pandu akan menderita sakit yang sangat keras dan akhirnya meninggal dunia. Malam itu Pandu sangat rewel sekali. Anak laki-laki berusia 3 tahun ini benar-benar tidak mau tidur. Bahkan sampai jam setengah 12 malam sekalipun, Pandu masih saja belum mau tidur dan tetap bermain di halaman rumah. Basuki dan Wati akhirnya agak khawatir juga. Mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Karena Pandu tidak mau diajak ke dalam rumah, akhirnya Basuki pun nekat menggendong Pandu. Namun, ketika Pandu digendong, dia menangis meronta-ronta. Tiba-tiba berhembuslah angin yang sangat kencang, yang pada awalnya banyak sekali suara jangkrik dan binatang malam bersautan. Tapi, begitu ada angin yang berhembus sangat kencang itu, suara-suara binatang malam itu langsung lenyap seketika. Setelah angin yang berhembus sangat kencang itu berhenti, Pandu pun tiba-tiba tertidur di pelukan Basuki. Saat kemudian, Basuki dan Wati mendengar suara tawa perempuan. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba muncullah asap yang mengepul dan semakin lapang membentuk sosok tubuh seorang wanita berambut panjang, bermuka pucat dan bergaun putih. Makhluk ini tidak lain adalah sosok kuntilanak yang selalu mendatangi Wati dalam mimpi. Basuki dan Wati sangat terkejut. Ketika Basuki ingin bertanya, tiba-tiba kuntilanak ini memberikan isyarat kepada Basuki agar diam. Basuki pun tidak berani bertanya. Kemudian kuntilanak itu berkata, "Lekas ajak anakmu masuk ke rumah dan tidurkan dia, karena sebentar lagi akan datang bahaya yang akan mencelakai anakmu. Kalian semua masuk rumah dan tutup pintu dan jendela rapat-rapat. Aku akan menghalau bahaya itu." Pandu dan Wati pun akhirnya menuruti apa yang dikatakan kuntilanak itu. Mereka masuk ke dalam rumah dan mengunci rapat-rapat pintu dan jendela. Namun, beberapa saat setelah mereka menidurkan Pandu, mereka mendengar suara getaran seperti tanah yang dihentak oleh benda yang sangat berat bertubi-tubi. Jeluk, jeluk. Karena penasaran, Pandu dan Wati mengintip lewat celah-celah jendela. Mereka melihat di dalam rumahnya ada sosok pocong yang sangat besar, tingginya saja hampir mencapai 3 meter. Kuncung pocong itu dijambak oleh si kuntilanak, dan si kuntilanak itu pun menyeret pocong itu pergi menjauh dari rumahnya Basuki. Pagi itu, Bambang dan istrinya sengaja bangun pagi. Mereka tidak sabar menunggu apa yang terjadi di rumahnya Basuki. Namun, sampai siang hari mereka tidak mendengar kabar apapun dari rumahnya Basuki. Karena penasaran, mereka pun berniat bertamu ke rumahnya Basuki dengan alasan untuk menjenguk Barno. Dan betapa terkejutnya mereka ketika mendapati anaknya Basuki masih dalam kondisi segar bugar. Saat itu Pandu sedang bermain-main dengan riangnya bersama Barno. Bambang pun berbisik kepada istrinya, "Bagaimana ini?" Kata si dukun, "Harusnya si Pandu ini sudah dalam kondisi sakit keras dan sekarat. Tapi kenapa dia masih terlihat segar bugar?" "Iya Pak Ne, apa jangan-jangan dukun itu bohong dan hanya ingin mengambil uang kita Pak Ne?" "Bisa jadi seperti itu Bu Ne. Awas saja kalau dia berani membohongi kita. Gini saja Bu Ne, nanti sore kita pergi ke tempat si dukun itu," kata Bambang berbisik kepada istrinya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Bambang dan Surti pun pergi ke tempat si dukun. Namun betapa terkejutnya mereka ketika sampai di rumahnya si dukun. Mereka melihat banyak orang berkerumun di rumahnya sang dukun. Mereka bergegas mendatangi rumah yang dikerumuni banyak orang itu. Dan betapa terkejutnya mereka, ternyata di dalam rumah itu terdapat jenazah sang dukun santet dalam kondisi yang sangat mengenaskan.
di mana tubuhnya hancur tidak berbentuk lagi. Orang-orang pun langsung beranggapan kalau sang dukun itu memang sudah mendapatkan karmanya. Mungkin saja dia dimakan oleh setan yang ilmunya lebih tinggi darinya. Melihat hal itu, Bambang dan Surti langsung pulang. Mereka tidak habis pikir apa yang terjadi dengan dukun itu. Sampai di rumah, mereka berpikir keras bagaimana caranya bisa menghabisi Pandu. Bambang dan Surti akhirnya mengambil inisiatif akan mengeksekusi sendiri Pandu tanpa bantuan orang lain. Mereka merencanakan akan meracun Pandu. Beberapa hari kemudian, Bambang dan Surti kembali mendatangi rumahnya Basuki dengan alasan untuk menjenguk Barno. Bambang sengaja membawa jajanan kesukaan Pandu, dan ternyata jajanan itu sudah diberi racun oleh Bambang. Sampai di depan rumahnya Basuki, mereka disambut oleh tuan rumah dengan sangat ramah. "Mas Basuki, hari ini aku ingin mengajak Barno pulang ke rumah sehari saja ya," kata Bambang. Bambang mengajak Barno pulang supaya Barno tidak ikut memakan jajanan yang telah Bambang beri racun. Tanpa curiga sedikit pun, Basuki dengan senang hati mengizinkan Bambang untuk mengajak Barno pulang ke rumahnya. Setelah Bambang sekeluarga pulang, Pandu pun bergegas membuka jajanan kesukaannya yang dibawakan oleh Bambang tadi. Karena Pandu tidak bisa membuka jajanan itu, akhirnya Basuki pun yang membukakan. Namun betapa terkejutnya Basuki ketika dia membuka jajanan itu, tiba-tiba muncullah sosok kuntilanak dan merebut jajanan itu. Jajanan itu pun dibawanya pergi entah kemana. Pandu pun berteriak histeris ketika melihat kemunculan kuntilanak itu. Tapi Basuki langsung menenangkan Pandu kalau kuntilanak itu bukanlah sosok yang jahat. Mungkin saja dia lapar, jadi berikan saja jajanan itu kepada dia, kata Basuki berusaha menenangkan Pandu. Dan ternyata Pandu pun bisa tenang mendengar penuturan ayahnya. Justru sekarang dia merasa kasihan kepada kuntilanak itu. Mungkin saja dia kelaparan, batin Pandu dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, datanglah Wati. "Ada apa mas? Tadi kok ribut-ribut?" Basuki pun memberikan isyarat kepada istrinya agar diam. Istrinya pun memahami isyarat itu. Dia sudah tidak berkata apa-apa lagi. Mereka pun akhirnya duduk dan mengobrol. Tanpa sengaja mata Basuki melihat ada beberapa jajanan tercacar yang tadi direbut oleh kuntilanak. Bersama dengan itu, kemudian masuklah 2 ekor kucing memakan jajanan itu. 2 ekor kucing itu langsung terbatuk-batuk dan mulutnya berbusa. Akhirnya kedua kucing itu mati setelah makan makanan itu. Wati sangat kaget melihat hal itu. "Loh mas, kenapa kucing kesayangan kita mas?" Kemudian Basuki pun mengajak Wati dan Pandu untuk menjauh. "Apa mungkin jajanan yang dibawa Bambang itu beracun ya mas?" "Bisa saja Wati, tapi apa maksud mas Bambang meracuni Pandu?" Saud Basuki menimpali kata-kata istrinya. "Tapi jangan-jangan memang kucingnya saja yang sebelumnya sudah sakit mas. Itu jajanannya masih ada sisa sedikit. Coba kita kasihkan ke ayam kita." Mereka pun akhirnya mengambil sisa-sisa jajanan yang tercacar itu, dan mereka memberikan makanan itu kepada ayam mereka. Ada 2 ekor ayam yang langsung mematuk dan memakan sisa jajanan yang dibawa Bambang. Dan seperti apa yang terjadi pada kedua ekor kucingnya, kedua ayam itu pun langsung batuk-batuk, mulutnya berbusa dan tewas seketika. Akhirnya mereka berdua semakin yakin kalau jajanan yang dibawa Bambang itu memang beracun. Malam itu di rumahnya Bambang terlihat dia dan istrinya sedang mengobrol di teras rumah. "Kali ini tidak mungkin Pandu bisa lolos." "Iya pak, kita lihat saja besok. Rencana kita pasti berhasil." Belum selesai Surti ngomong, tiba-tiba mereka mendengar hembusan angin yang sangat kencang dan tawa perempuan yang menggema. Surti langsung mendekat kepada suaminya dan memegang tangan suaminya. Keduanya benar-benar sangat ketakutan. Mereka pun langsung masuk ke rumahnya. Tapi begitu mereka membuka pintu rumahnya, di dalamnya sudah ada sosok kuntilanak yang sangat menakutkan. Kuntilanak itu terlihat sangat marah dan dia membawa jajanan yang dibawa Bambang sore tadi. Mau apa kau kemari? Aku tidak punya masalah denganmu," kata Bambang dan Surti dengan sangat ketakutan. Kuntilanak itu tidak menjawab.
dia langsung menjambak rambutnya Bambang sampai Bambang berteriak kesakitan. Ketika mulutnya Bambang berteriak dan menganga, kuntilanak itu langsung memasukkan jajanan itu ke mulutnya Bambang dan dipaksa untuk menelannya. Bambang pun terbatuk-batuk dan berbusa mulutnya. Dan hal itu juga terjadi kepada Surti. Dia juga langsung dijambak rambutnya dan mulutnya langsung dijejali jajanan beracun itu. Sepasang suami istri itu pun langsung batuk-batuk dan menemui ajalnya saat itu juga. Surti dan Bambang benar-benar mengalami nasib yang sangat naas di akhir hidupnya. Nasib yang sangat naas yang disebabkan oleh keserakahannya akan harta. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman. Semoga saja cerita yang panjang ini bisa menjadi hiburan buat teman-teman semuanya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya teman-teman. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.